Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di kanal YouTube GKI Sanggar Solo pada pagi ini. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami terima pada pagi ini. Kami boleh Engkau berikan waktu untuk merenungkan sebagian firman-Mu pada pagi ini. Tuhan kiranya menolong kami, Roh yang kudus berkarya di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh untuk melihat firman-Mu pada pagi ini, dan kami boleh untuk melakukannya dalam kehidupan kami sebagai landasan dan dalam kami bekerja hari ini. Dan Tuhan mengampuni dosa kami, agar kami lebih baik dan layak untuk meneruskan saat kami merenungkan firman-Mu di pagi ini. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini, kita akan terima dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Yang demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tema kita pada pagi ini yaitu masih ada kesempatan. Saudara, ada pepatah yang tidak asing bagi kita. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Pepatah ini mengandung makna bahwa kepercayaan yang diberikan kepada siapa saja, tetapi seringkali tidak digunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau pepatah ini juga digunakan sebagai nasihat bagi kita agar kita tidak melepaskan kesempatan itu. Namun apakah benar bahwa dalam hidup di hadapan Tuhan tidak ada kesempatan kedua? Di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ini menunjukkan bahwa perhitungan manusia tidak sama dengan perhitungan Tuhan. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat menentukan dengan tepat kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali di dunia ini. Saudara, ada yang menggambarkan kedatangan Tuhan dengan ayat yang ke-12b, bahwa semua orang dan bangsa-bangsa akan diadili di pengadilan Tuhan. Namun kesudahannya adalah seperti yang dijanjikan bagi orang percaya, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Gambaran ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah ditentukan di dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika kedatangan Tuhan belum terlaksana, itu berarti Tuhan memberi kesempatan kepada kita manusia untuk menjalani hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang menggunakan kehidupan yang melalui pertobatan. Manakala kita berbuat yang tidak baik. Saat ini kehidupan manusia banyak mengalami berbagai macam kesulitan. Kehidupan orang percaya tidak terlepas dari segala kesulitan yang ada, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran yang merambah kemana-mana, bahkan dapat masuk ke dalam kehidupan jemaat kita. Rasul Petrus sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan keadaannya semakin kacau. Oleh karena itu, kehidupan manusia harus semakin baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin bertumbuh dalam hidup yang benar, semakin bertumbuh dalam kebaikan, semakin bertumbuh di dalam memuliakan Allah, dan juga semakin bertumbuh di dalam pengetahuan akan kasih dan karunia-Nya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kesempatan yang diberikan Tuhan ini adalah kesempatan kita untuk bertumbuh. Mari kita bertumbuh dalam iman kita, percaya kita, dan bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saatnya.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bagaimana kehidupan kami ini di dunia akan kedatangan-Mu. Seringkali kami hanya menikmati kehidupan yang duniawi, padahal Tuhan akan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, manakala ada kesempatan yang kedua, ada kesempatan yang indah bagi kami, untuk tidak kami sia-siakan. Bila kami mengalami pertumbuhan kehidupan iman rohani kami, pertumbuhan yang baik, pengenalan kami kepada Tuhan, pengenalan kami akan kasih Tuhan, sehingga kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sepanjang hari, supaya di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa kami ini semakin hari semakin bertumbuh dengan cinta kasih yang dari Tuhan, sehingga ada kedamaian dan kesetaraan. Terima kasih Tuhan bila kami mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, agar kami boleh untuk menjadikan saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami. Pada pagi ini kami ingin memulai pekerjaan kami. Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami berampungannya dengan baik. Inilah doa kami, dan ampuni segala dosa kami sepanjang kami bertobat firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.